Menurutnya, seluruh anggota Polres Kaur telah diberitahu dengan tegas bahwa mereka tidak diperkenakan untuk terlibat dalam politik praktis. Kapolres menekankan bahwa pelanggaran terhadap aturan ini akan menghadapi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Kapolres berharap tidak ada personil yang melanggar aturan tersebut. Eh, Khususnya untuk personel Polri di Polres Kaur ini, kita netral, tidak memihak kepada siapapun. Kita tetap melaksanakan pengamanan pilkada sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah wilayah Kabupaten Kaur ini dapat terjaga dengan stabil. Kapolres juga mengingatkan para anggota Polres Kaur untuk bijak dalam menggunakan media sosial, terlebih pada momen pilkada seperti saat ini. Lebih lanjut, Kapolres juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kelancaran pilkada serentak demi kebaikan bersama. Ajakan ini sejalan dengan upaya memastikan bahwa proses demokrasi di Kabupaten Kaur berlangsung adil, transparan, dan berintegritas. Yan Berlian melaporkan. BPBD Kaur mengimbau masyarakat mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan. Lili Rahman melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kaur mengimbau masyarakat di daerah Kabupaten Kaur agar mewaspadai potensi ancaman kebakaran hutan dan lahan karena cuaca panas dan berangin. Menurut Kepala BPBD Kabupaten Kaur Muljuni As mengatakan, hampir 2 bulan terakhir kondisi cuaca di daerah Kabupaten Kaur panas, kering, dan berangin. Kondisi ini diungkapkan Muljuni As memiliki potensi besar terhadap terjadinya peristiwa kebakaran, terutama hutan dan lahan kering. Untuk itu, pihak BPBD Kabupaten Kaur menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara dibakar untuk mencegah terjadinya karhutlah, mengingat dampak kemarau diperkirakan akan berakhir pada bulan Agustus 2024. Untuk masyarakat Kabupaten Kaur, sekarang kita dalam suasana musim kemarau. Jadi diharapkan untuk pembakaran lahan dan hutan itu kan tetap diawasi dan dipantau. Dan jadi kalau ada titik api yang terdampak, kemungkinan itu langsung kita dicek lapangan. Karena dampak dari kemarau ini mungkin akan berakhir di bulan Agustus. Diharapkan kepada masyarakat jangan sampai membakar hutan dan lahan. Ditambahkan Muljuni As berdasarkan data BPBD Kabupaten Kaur kurun waktu dari Januari hingga Juli 2024, belum ada terjadi kasus kebakaran hutan atau lahan di Kabupaten Kaur. Hal tersebut berkat sinergitas pemerintah daerah Kabupaten Kaur, dalam hal ini BPBD, TNI Polri, rutin melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait ancaman dan larangan karhutla. Selain itu, diungkapkan Muljuni As, jika terjadi kebakaran hutan akan menimbulkan beberapa kerugian, seperti lahan pertanian masyarakat yang rusak dapat mengakibatkan gagalnya panen, sehingga berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, serta dampak kesehatan, yaitu kualitas udara yang sangat tidak sehat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan. Ketua Forum Badan Pemusyawaratan Desa tingkatkan kinerja anggota. Rohil Minata melaporkan. Ketua Bidang Hukum dan HAM Forum Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Kabupaten Kaur Sulaiman SPD menyampaikan pasca perpanjangan masa kerja BPD selama 8 tahun kepada seluruh anggota BPD yang tersebar di 192 desa hendaknya bisa mengemban amanah yang telah diberikan untuk kesejahteraan rakyat. Perpanjangan masa kerja dari 6 tahun menjadi 8 tahun hendaknya bisa meningkatkan kinerja yang selama ini telah dilaksanakan sesuai fungsinya, yaitu menampung aspirasi, mengawasi kinerja pemerintah, mengesahkan peraturan desa. Hal ini menurut Sulaiman hendaknya dikerjakan sesuai aturan, bukan karena kebiasaan. Tentunya dengan perpanjangan masa jabatan sebanyak 2 tahun, dari 6 tahun menjadi 8 tahun, harapan kami, artinya ini kan sebuah amanah dari bangsa, ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Tentunya saya berpesan dengan kawan-kawan BPD, lakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, ya, menampung aspirasi, mengawasi kinerja pemerintah desa, mengesahkan peraturan desa. Nah, ini betul-betul dikerjakan sesuai dengan aturan, bukan karena kebiasaan. Sulaiman berharap kepada pemangku kebijakan nantinya, dengan bertambahnya masa kerja ini, kesejahteraan juga bisa mengikuti,
karena kesejahteraan anggota BPD dan para perangkat desa serta kepala desa sangat jauh sekali perbedaannya, karena BPD merupakan garda terdepan dalam menentukan arah pembangunan yang ada di desa. Mudah-mudahan dengan kinerja yang ditunjukkan oleh semua anggota BPD ke depan dengan penambahan masa kerja ini, menurut Sulaiman, kesejahteraan nantinya bisa mengikuti. Demikian Roh Minata, RRI Bintuhan melaporkan. Pendengar, Pengadilan Agama Bintuhan menggelar sidang keliling. Danu Widiasmoro melaporkan selengkapnya. Pengadilan Agama Bintuhan Kabupaten Kaur melakukan sidang keliling bertempat di Kantor Urusan Agama Tanjung Kemuning pada hari Senin 29 Juli 2024. Sidang keliling ini langsung dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, sekaligus ikut menjadi hakim dalam sidang keliling tersebut. Menurut Panitera Pengadilan Agama Bintuhan, Happy Pian mengatakan, perkara dalam sidang keliling ini yaitu perkara cerai gugat. Jadi hari ini ada kegiatan sidang keliling di KUA Tanjung Kemuning. Jadi sidang keliling di KUA Tanjung Kemuning ini ada yang masuk ini adalah perkara cerai gugat. Perkara yang bisa disidangkan di sidang keliling itu semua perkara yang bisa disidangkan di pengadilan agama gitu. Bisa ikrar nikah, bisa cerai talak, bisa perwalian, ya. Semua kewenangan dari pengadilan agama. Pipian menjelaskan dengan adanya sidang keliling ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang lokasinya jauh dari tempat pengadilan agama Bintuhan. Dengan demikian akan memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan agama Bintuhan. Lebih lanjut, Happy Pian menambahkan dalam sidang keliling ini perkara bisa ditunda, bahkan bisa diputus perkaranya hanya dalam satu kali sidang. Namun perkara juga bisa ditolak oleh hakim jika tidak ditemui fakta-fakta dalam persidangan, karena hal tersebut merupakan hak prerogatif hakim persidangan. Pipian menuturkan dalam sidang keliling di Tanjung Kemuning ada 4 perkara yang disidangkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan. Dari Kabupaten Kaur, Danu Yogyarto, RRI Bintuhan melaporkan. Anda sedang mengikuti Warta Berita RRI Bintuhan. Pendengar, Kapolres dan Kajari Kaur berkomitmen meningkatkan sinergi pelayanan. Yan Berlian melaporkan selengkapnya. Kapolres Kaur bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kaur menyatukan langkah dalam upaya memperkuat sinergi antar kepolisian dan kejaksaan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diawali dengan kunjungan kerja Kapolres Kaur ke kantor Kajari Kaur. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Kaur menekankan pentingnya sinergi antar instansi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kaur. Ia juga menekankan sinergitas antar kedua instansi juga untuk membangun kolaborasi yang lebih erat dalam pelayanan kepada masyarakat. Baik, pada hari ini kita melaksanakan kunjungan kerja ke Kajari Kaur. Tadi kita membahas tentang sinergitas, tapi namun Kajari menyampaikan harus berkolaborasi gitu. Kolaborasi berarti bersama-sama gitu. Jadi mudah-mudahan antara Polres Kaur dan Kajari Kaur bisa melaksanakan pembangunan daerah ini dengan baik. Sementara itu, Kajari Kaur, Poprizal menyambut baik kunjungan Kapolres sebagai bentuk komitmen bersama dalam membangun Kabupaten Kaur yang lebih baik. Menurutnya, ini merupakan bentuk kerjasama yang baik antar Forkopimda di Kabupaten Kaur. Kami mengapresiasi kunjungan beliau, inilah bentuk sinergitas kita, bentuk kolaboratif kita tentang hubungan antara Forkopimda yang baik. Kedua pemimpin tersebut juga menyatakan harapannya agar kerjasama lintas sektor ini dapat terus ditingkatkan ke depannya, sehingga Kabupaten Kaur dapat menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yan Berlian melaporkan. Bupati Kaur mengukuhkan 960 anggota BPD se-Kabupaten Kaur. Lili Rahman melaporkan. Bupati Kaur Lismidianto secara resmi mengukuhkan 960 badan permusyawaratan desa se-Kabupaten Kaur dengan masa jabatan 8 tahun.
Pengukuhan tersebut mengikuti ketentuan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Bupati Kaur Lismidianto dalam amanatnya menyampaikan harapan agar anggota BPD yang baru dikukuhkan dapat menjalankan tugas secara maksimal sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Diungkapkan Bupati, BPD memiliki peran vital dalam menetapkan peraturan desa serta menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap kinerja desa. Namun melihat masih ada ruang untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan kewenangan BPD dengan mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Bupati mengingatkan kepada seluruh anggota BPD se-Kabupaten Kaur agar melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, selalu mematuhi peraturan yang berlaku, dan membangun komunikasi yang harmonis serta kerjasama yang baik dalam mengelola pemerintahan di desa, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat di desa masing-masing. Baik, terima kasih. Yang pertama, dengan ditambahnya masa kerja 2 tahun, ya yang intinya yang tadinya kurang benar harus dibenarkan. Terus yang seperti sambutan saya tadi kan harus sinergi dengan kadis. Jangan mencari-cari tanpa koordinasi dulu dengan Pak Kepala Desanya. Ditambahkan Bupati Kaur, Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra sejajar Kepala Desa. Akan tetapi kewenangannya sangat berbeda. Fungsi utamanya BPD adalah legislasi dan pengawasan. Untuk itu Bupati meminta jalin kerjasama yang baik antara Kepala Desa dan BPD. Sebab kalau dua lembaga ini bisa bekerja sama dan membangun hubungan dengan baik, tentu akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat di desa Bupati Kaur masing-masing. periode 2024-2029 tinggal 1 bulan ke depan. Hal ini sesuai dengan tahapan pemilihan kepala daerah 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pendengar, 4 pelajar asal Kabupaten Kaur mendapatkan program beasiswa. Rohil Minata melaporkan selengkapnya. Hasil kerjasama yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kaur dengan 2 universitas, yakni Politeknik Pariwisata Palembang dan Politeknik Pariwisata NHI Bandung, didapatkan 4 orang siswa untuk melanjutkan studinya. Dari keempat orang yang dinyatakan lulus tersebut, yakni 3 orang ke Politeknik Pariwisata Palembang dan 1 orang ke Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur, Marnida M. Ling, mengatakan 56 orang peserta yang mengikuti dari tahap awal, hanya 3 orang yang dinyatakan lulus yang mengambil jurusan D4 Pengelolaan Konvensi dan Acara, serta 1 orang untuk D3 jurusan Seni Kuliner. Sementara untuk Politeknik Pariwisata NHI Bandung yang mengutamakan mahir berbahasa Inggris, bahasa Perancis, serta hafal Al-Quran, dari 38 orang hanya 1 orang yang memenuhi syarat dengan hafal Al-Quran 10 juz. Disampaikan Marnida, dengan telah adanya pelajar Kaur yang menempuh studinya di bidang pariwisata, diharapkan ke depan Kabupaten Kaur mempunyai SDM yang handal untuk mengelola pariwisata, yang seperti diketahui cukup banyak destinasinya yang memerlukan tangan-tangan profesional dalam mengelolanya. Proses yang panjang dan ketatnya pelaksanaan tes dari jumlah pendaftar sebanyak 56 orang di Poltekpar Palembang berdasarkan pengumuman yang lulus hanya 3 orang, yaitu 2 orang pada jurusan D4 Pengelolaan Konvensi dan Acara, 1 orang pada jurusan D3 Seni Kuliner. Dari jumlah pendaftar sebanyak 38 orang di Poltekpar NHI Bandung yang memenuhi syarat tersebut, hanya 1 orang. Karena pariwisata ini merupakan salah satu sektor yang vital dalam menunjang kemajuan Kabupaten Kaur. Untuk itu, Marnida berharap pada para mahasiswa ini bisa semangat dalam menuntut ilmu agar cita-citanya bisa tercapai. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Pengadilan Agama Bintuhan membuka layanan PTSP keliling. Laporan selengkapnya kembali disampaikan Danu Widyasmoro. Pengadilan Agama Bintuhan membuka pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP keliling yang berlokasi di Kantor Urusan Agama Tanjung Kemuning, Jalan Lintas Barat Desa Padang Leban, Kecamatan Tanjung Kemuning. Pelayanan ini dibuka dalam rangka sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bintuhan. Panitera Pengadilan Agama Bintuhan, Epipian, mengatakan masyarakat dapat mendapatkan berbagai informasi mengenai pendaftaran dan perkara di Pengadilan Agama Bintuhan. Pelayanan terpadu satu pintu keliling.
Jadi di KUA Tanjung Kemuning tersebut sudah ada petugas yang melayani pendaftaran, jadi mereka tidak perlu ke kantor. Jadi warga Tanjung Kemuning dan sekitar melakukan konsultasi, ya, mendapatkan informasi mengenai panjar biaya perkara dan lain hal syarat-syaratnya, bahkan juga mendaftar di sana. Sidang keliling kami padukan juga dengan PTSP keliling. Happy Pian menambahkan dengan adanya layanan PTSP keliling Tanjung Kemuning, masyarakat dapat mempersingkat waktu perjalanan jika dibandingkan dengan datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Bintuhan di Kota Bintuhan. Hal ini akan menghemat waktu perjalanan sekitar 45 menit. Layanan ini dibuka dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Dari Kabupaten Kaur, Danu Yogyarto, RRI Bintuhan, melaporkan. Anda sedang mengikuti Warta Berita RRI Bintuhan. Pendengar, Bupati Kaur mengukuhkan Badan Musyawarah Adat. Lili Rahman melaporkan selengkapnya. Badan Musyawarah Adat Kabupaten Kaur masa bakti 2024-2029 resmi dikukuhkan. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Bupati Kaur Lismidianto bertempat di Gedung Serbaguna Padang Kempas Senin 29 Juli 2024. Usai pengukuhan, Bupati Kaur meminta agar BMA Kaur mampu menjadi rumah bagi seluruh BMA di Kabupaten Kaur. Sebagai BMA Kabupaten harus sering turun ke lapangan untuk mengawal adat di tingkat kecamatan dan desa se-Kabupaten Kaur. Selain itu, Lismidianto berharap pengurus BMA yang baru saja dilantik dapat berkolaborasi dan mendorong pemerintah daerah dalam pembangunan, terutama dalam penegakan hukum-hukum adat yang ada di Kabupaten Kaur. Tentunya Badan Musyawarah Adat Kaur bertujuan untuk menggali, membina, melestarikan, mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkukuh jati diri masyarakat Kabupaten Kaur, serta melindungi dan membela hak-hak tradisional masyarakat adat dan nilai-nilai sosial budaya untuk meningkatkan kesejahteraan lahiriah dan batinnya masyarakat Kabupaten Kaur. Bupati Kaur menambahkan BMA merupakan pengembangan penjaga adat budaya di Kabupaten Kaur, juga sebagai representase dalam pengembangan adat sehingga perlu adanya perda adat dalam penegakan payung hukum adat. Diungkapkan Lisdianto, pentingnya menjaga dan melestarikan nilai-nilai lokal, kebudayaan dan akhlak anak negeri untuk mencegah degradasi sosial yang terjadi saat ini. Bupati Kaur menekankan bahwa tugas BMA adalah mulia dan diperlukan oleh daerah dan negara yang menyelesaikan permasalahan adat serta menjaga dan melestarikan kebudayaan. Bupati Kaur juga menggarisbawahi pentingnya adaptasi adat dengan kebutuhan zaman untuk tetap relevan dan diminati oleh masyarakat. Bupati berharap dengan dikukuhkan BMA Kabupaten Kaur untuk masa bakti 2024-2029 diharapkan dapat terus membangun aset kebudayaan di Kabupaten Kaur. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan. Pendengar, DPC Gerindra Kabupaten Kaur mengerucut kepada satu nama calon. Danu Widiasmoro melaporkan. Pendaftaran bakal calon Bupati Wakil Bupati Kaur periode 2024-2029 tinggal 1 bulan ke depan. Hal ini sesuai dengan tahapan pemilihan kepala daerah 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yakni dari tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang. Sementara itu, menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Kaur, Herdian Sabta Nugraha mengatakan, dari 4 calon yang sudah mengambil formulir pendaftaran untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Partai Gerindra demi maju dalam kontestasi Pilkada 2024 di Kabupaten Kaur, yang paling dekat saat ini adalah Sulman Aziz. Saat ini itu memang yang paling dekat dengan Gerindra adalah Sulman. Karena yang lain, yang daftar-daftar kemarin itu tidak ada konfirmasi lagi. Tinggal menunggu rekom dari atasan. Sudah dapat Nasdem. Sudah, rekomendasi Nasdem sudah 3 kursi. Herdian menambahkan DPC Partai Gerindra masih menunggu petunjuk dan instruksi dari atasan maupun pimpinan pusat. Lebih lanjut, Herdian menjelaskan deadline untuk mengeluarkan surat rekomendasi dari Partai Gerindra
adalah di bawah tanggal 10 Agustus 2024. Apabila surat rekomendasi dari Partai Gerindra keluar, maka total jumlah kursi untuk mengusung bakal calon bupati wakil bupati Kaur sudah 6 kursi alias terpenuhi. Hal ini dikarenakan Sulman Aziz telah mengantongi surat rekomendasi dari Partai Nasdem dengan jumlah 3 kursi. Dengan demikian, maka dipastikan Partai Gerindra akan berkoalisi dengan Partai Nasdem. Dari Kabupaten Kaur, Danu Yogyarto, RRI Bintuan melaporkan. Pendengar, kapal perintis Husni Tamrin memiliki kamar khusus wanita. Aisyah Dini melaporkan. Tidak hanya transportasi darat dan udara saja, Provinsi Bengkulu juga memiliki 2 moda transportasi laut. Salah satunya yakni kapal perintis M. Husni Tamrin yang melayani pelayaran Bengkulu Enggano Linau atau sebaliknya. Kapal M. Husni Tamrin yang berada di naungan PT Segara Lintas Bahari ini merupakan kapal penumpang dan barang yang mampu menampung 110 penumpang. Operator PT Segara Lintas Bahari Ahmad mengatakan, selain dapat menampung 110 penumpang, kapal ini memiliki fasilitas yang cukup memadai, seperti memiliki 5 kamar VIP dengan WC yang berada di dalam kamar, serta memiliki ruangan atau kamar khusus bagi wanita, dan semuanya full AC. Bagi pendengar yang ingin merasakan sensasi menaiki jalur transportasi laut atau ingin berwisata menikmati keindahan alam yang ada di pulau terluar Enggano, atau hendak mencicipi sate gurita dan berwisata ke Kabupaten Kaur, pendengar cukup membayar tiket sebesar Rp75.000 saja. Kita ada 100 kamar tempat tidur itu 80 kamar penumpang umum, 20 lagi itu untuk perempuan. Jadi untuk bagi yang lansia, bagi yang perempuan yang sendiri itu kami arahkan ke kamar perempuan. VIP kami juga siapin VIP. Ada berapa, Bang? VIP ada 5 kamar, masing-masing itu ada yang 1 kamar 2 orang, ada yang 1 kamar 1 orang, di dalamnya difasilitasi kamar mandi dalam. Untuk diketahui, selain kapal perintis M. Husni Tamrin, ada juga kapal lainnya, yakni kapal feri Pulau Telo, yang merupakan kapal pengangkut penumpang, barang, dan kendaraan. Namun kapal ini hanya melayani rute Bengkulu Enggano atau Enggano Bengkulu. Dari Bintuhan, Aisyah Dini melaporkan. Badan Musyawarah Adat Kabupaten Kaur diharapkan majukan adat istiadat. Rohil Minata melaporkan. Pengukuhan Badan Musyawarah Adat atau BMA Kabupaten Kaur sebagai upaya untuk lebih memajukan adat istiadat yang ada di Kabupaten Kaur. Sekretaris BMA Kaur Yuli Sasman SPDI mengatakan dengan telah dikukuhkan pengurus BMA masa periode ini, diharapkan para pengurus nantinya secara legal bisa melaksanakan tugas dalam pelestarian dan memajukan adat istiadat yang ada di Kabupaten Kaur. Setelah pelaksanaan pengukuhan ini, menurut Yuli Sasman akan dilaksanakan forum rembuk dari berbagai daerah yang ada. Seperti diketahui, Kabupaten Kaur terdapat beberapa eks-kewedanan seperti Kecamatan Eks Kaur Utara, Majinasal, Pasar Bintuhan. Hal ini tentu saja memiliki beberapa perbedaan dari adat istiadatnya. Untuk itu perlu dilakukan forum rembuk sebagai wadah para pelaku dan pemerhati kebudayaan. Disampaikan Yuli Sasman dengan telah dikukuhkannya pengurus BMA Kaur, banyak hal yang sudah menanti untuk dikerjakan demi kemajuan adat dan istiadat yang ada. Tentu saja setelah pengukuhan ini nanti akan dilanjutkan dengan acara-acara rembuk adat. Kita tahu di Kabupaten Kaur ini kan ada beberapa adat istiadat, kemudian ada beberapa kewedanan, ada Eks Kaur Utara, ada Majinasal, ada Pasar, dan itu tentu saja kita ketahui tentu tidak sama dari situ. Maka hari ini kita setelah pengukuhan ini kita akan adakan forum rembuk bagaimana kita memfasilitasi teman-teman kita di kecamatan sampai ke desa untuk bagaimana kita mengembangkan. Harapannya ke depan para tokoh adat supaya bisa terus bekerja sama dengan pemangku kebijakan yang ada di Kabupaten Kaur. Karena untuk membangun suatu daerah bukan hanya membangun fisik semata, namun moral, spiritual, dan adat juga tidak bisa dipisahkan dalam membangun negeri. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan. Anda sedang mengikuti Warta Berita RRI Bintuhan. Pendengar, Pengadilan Agama Bintuhan menghimbau para pihak hadir di persidangan.
Danu Widiasmoro melaporkan kembali untuk Anda. Maraknya kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Kaur membuat Pengadilan Agama Bintuhan menghimbau kepada masyarakat bagi yang berperkara baik itu penggugat dan tergugat, khususnya pihak tergugat untuk hadir di dalam persidangan. Hal ini dijelaskan oleh Panitia Pengadilan Agama Bintuhan, Happy Pian. Himbauannya untuk masyarakat, jika adanya surat dari pengadilan agama, baik itu cerai gugat yang dilakukan oleh pihak istri maupun cerai talak, yang diajukan oleh pihak suami maupun perkara nikah dan sebagainya, itu hendaknya para pihak itu hadir semua. Nah, ini kebanyakan perkara yang masuk ini adalah cerai gugat. 80% lebih cerai gugat dan lebih daripada 90% itu pihak tergugatnya tidak hadir. Happy menjelaskan dengan hadirnya semua para pihak yang berperkara, baik penggugat dan tergugat, mereka berkesempatan untuk mengeluarkan semua keluh kesah selama ini bersama mediator. Nantinya mediator akan memediasi semua para pihak yang berperkara. Lebih lanjut, Happy Pian mengatakan jika rumah tangga tidak bisa dipertahankan, sebaiknya harus tetap hadir demi kebaikan anak. Setidaknya mereka sepakat bahwa anak tersebut sama-sama diasuh sampai ke dewasa, ya kayak mandiri. Asuh anak, soal biaya anak gitu. Asuh anak ini sama siapa? Bagaimana nafkah anak sampai dia dewasa, biaya pendidikannya dan sebagainya, kan gitu kan? Karena tidak ada namanya mantan anak. Kalau mantan istri, mantan suami kan ada. Kalau mantan anak kan tidak ada. Happy pun menambahkan ada pun faktor yang paling banyak dalam kasus perkara perceraian di Kabupaten Kaur adalah persoalan hubungan rumah tangga yang tidak harmonis lagi. Untuk itu dirinya berharap agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan oleh pasangan suami istri dan hubungan rumah tangga akan kembali harmonis. Dari Kabupaten Kaur, Danu Yogyarto, RRI Bintuhan melaporkan. Pendengar, vaksinasi polio di Kabupaten Kaur mencapai 88,15%. Aisyah Dini melaporkan. Imunisasi polio terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur melalui tenaga kesehatan yang tersebar di puskesmas dan posyandu yang ada di Kabupaten Kaur. Gencarnya pelaksanaan imunisasi polio ini merupakan upaya pemerintah dalam menjaga imunitas anak usia 0 hingga 7 tahun agar terhindar dari penyakit polio. Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sapuan Ilyas mengatakan, berdasarkan data per 27 Juli 2024, capaian imunisasi polio di Kabupaten Kaur sudah mencapai 88,15%. Capaian ini tentunya tidak terlepas dari usaha para tenaga medis di lapangan, karena selain melaksanakan imunisasi di puskesmas dan posyandu, para tenaga medis di masing-masing wilayah juga melakukan imunisasi ke sekolah-sekolah, mulai dari PAUD, TK, hingga SD. Sapuan menyebut tidak ada kendala yang berarti selama imunisasi ini berlangsung, hanya saja akan ada penambahan sasaran. Namun hal tersebut tidak akan menjadi masalah karena stok vaksin polio masih tersedia cukup banyak di gudang vaksin Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur. 88,15% hari Sabtu kemarin. Oke, itu apa saja yang kita lakukan, Pak? Itu kan kita langsungkan ke itu vaksinnya kan di unit jadi di TK, di PAUD, di sekolah, di posyandu gitu. Jelas saat ini belum ada kendala, cuman kita ada kan karena pendataan di puskesmas itu mungkin ada yang belum terdata, artinya kan untuk hari Senin ini kita masukkan lagi. Itu sasaran, Pak. Nah. Polio adalah penyakit menular yang memicu cedera saraf yang beresiko menyebabkan kelumpuhan, kesulitan bernafas, hingga kematian. Penyakit polio ini disebabkan oleh infeksi virus yang bernama poliovirus. Karena itulah vaksinasi kepada anak penting untuk dilakukan guna mencegah terjadinya infeksi virus polio tersebut. Yang beresiko terkena penyakit polio utamanya ialah kelompok ibu hamil dan balita usia di bawah 5 tahun. Masyarakat yang tinggal di kawasan dengan sanitasi buruk, serta pengidap HIV. Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaur menghimbau masyarakat waspada kebakaran. Rohil Minata melaporkan. Di tengah musim kemarau saat ini meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Kebakaran Kabupaten Kaur Arsal Aldelin mengatakan memasuki musim kemarau saat ini diharapkan kepada masyarakat untuk tidak sembarangan dalam penggunaan api. Untuk pembukaan lahan baru di hutan dengan cara dibakar hendaknya tidak dilakukan dulu saat ini
karena dikhawatirkan akan terjadi kebakaran hutan yang cukup besar, sehingga nantinya akan menjadi musibah bagi kita semua dan tentu saja akan merusak lingkungan yang ada. Selain itu, menurut Alsal, bukan hanya masalah lahan dan hutan saja yang perlu diwaspadai saat musim kemarau saat ini, namun penggunaan api di lingkungan rumah pun tetap harus diperhatikan, seperti kewaspadaan saat menggunakan kompor gas, sambungan listrik. Hal ini tentu saja perlu diperhatikan karena banyak sekali masalah ini menjadi awal terjadinya kebakaran. Memasuki musim kemarau ini diharapkan kepada masyarakat ya untuk dapat tidak sembarangan membakar hutan, kemudian menggunakan api itu terutama itu di rumah pun juga harus dicek betul bagaimana kondisi rumah, kalau pergi dicek betul bagaimana kompornya, diharapkan itu kalau berpergian sudah dimatikan, kemudian juga dalam menggunakan listrik itu juga berhati-hati. Asal berharap kebanyakan musibah kebakaran yang terjadi hendaknya menjadi perhatian bagi semuanya, supaya bisa terus meningkatkan kewaspadaan akan terjadinya kebakaran, baik hutan, lahan, maupun permukiman. Menurut Alsal, di tengah musim kemarau saat ini, di Kabupaten Kaur masih sering turun hujan, walaupun tidak dengan intensitas tinggi. Demikian Rohminata, RRI Bintuhan melaporkan. Pendengar, demikian Warta Berita Daerah Kabupaten Kaur untuk kesempatan malam hari ini Selasa 30 Juli 2024, produksi RRI Bintuhan. Selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda.